Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para orang tua, para togelan, ale-ale, keturunan sobari dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami terpanggil untuk memberikan motivasi kepada warga Suwari, khususnya warga generasi muda Suwari dimanapun berada. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya berasal dari Dusun Bakung, Suwari, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Saat ini kami berdomisili di Yogyakarta. Dan alhamdulillah kami adalah owner dari PT Pulung Gembol Jati dan CV Alas Gembol. Kedua perusahaan kami ini bergerak di bidang industri, furniture, dan handicraft dengan pasar internasional atau pasar ekspor. Ini produk-produk kami. Yang terpacking ini adalah order dari Amerika Serikat. Insya Allah besok pagi kontainernya berangkat. Dan yang proses finishing ini, tinggal packing ini adalah order dari Prancis yang akan berangkat minggu depan. Sampai hari ini produk perusahaan kami ada sekitar 200 item produk. Dan keseluruhan berbahan baku recycle wood, dari kayu yang tidak terpakai, dari kayu bekas. Di antaranya dari ranting, dari sebetan-sebetan kayu, dan dari akar. Mungkin di Bawean material ini tidak ada harganya, sangat murah. Karena cuma sebagai kayu bakar. Tapi setelah ada sentuhan seni, maka menjadi produk-produk yang kreatif, inovatif, fungsional, marketable, dan profitable. Adik-adikku semua, kami membangun bisnis ini tidak dari orang tua, tidak dari orang lain, tapi modal pure 100% dari kami sendiri. Banyak yang tahu di grup ini bisnis jualan parfum keliling Indonesia banyak dilakukan oleh Desa Pudakit, Desa Suwari, Desa Dekat Agung. Saya juga seperti itu dulu, jualan parfum keliling Indonesia, sama. Namun yang membedakan, saya walaupun jualan parfum, tapi saya punya takdim, punya impian, punya cita-cita untuk meraih ke bisnis yang lebih marketable dan yang lebih sustainable. Saya jualan parfum hanya sebagai batu loncatan,
hanya sebagai jembatan untuk menuju ke bisnis yang lebih menjanjikan. Saya beranggapan kuliah saja saya sudah bisa bisnis dengan jualan parfum keliling Indonesia, dari Sabang, Merauke sampai ke Dili Timur waktu itu. Setelah saya lulus kuliah, saya punya cita-cita untuk membangun bisnis yang pasarnya di kelas internasional. Dan alhamdulillah, keinginan keras buas dari saya. Alhamdulillah, cita-cita saya, keinginan saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang ini. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi dengan semakin aktifnya dan bertambahnya anggota dari WA Grup Suari ini. Hendaknya WA ini kita isi dengan hal-hal positif. Strong poinnya adalah untuk peningkatan ekonomi warga Suari secara keseluruhan. Dan WA ini minimal ada 3 manfaat. Yang pertama, sebagai wadah silaturahim untuk mempersatukan warga Suari dimanapun berada. Yang tadinya tidak kenal akan menjadi kenal. Yang kedua, WA ini sebagai momentum yang sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi masing-masing warga dengan cara memberikan informasi tentang potensi-potensi bisnis yang ada di daerahnya masing-masing, serta memberikan informasi tentang bisnis kekinian, bisnis yang sangat strategis di masa pandemi ini. Saya amati di WA Group ini ada yang nge-share tentang bisnis kekinian tanpa modal besar yang di-share oleh putranya Pak Muhlas dari Wonogiri. Itu sangat bagus sekali bisnis itu. Yang ketiga, hendaknya grup WA ini untuk saling berkontribusi terhadap kemajuan Suari. Ingat, Suari pada masanya sangat dikagumi oleh desa-desa lain di seluruh Bawean. Karena apa? Karena desa Suari adalah pusatnya para alim ulama, pusatnya para kiai, dan gudangnya para pengusaha yang ada di rantau, khususnya di Tulungagung, di Madiun, di Nganjuk, di Solo, Jogja, sampai ke Bandung. Beliau-beliau sangat berhasil di bidang perdagangan. Untuk itu, mari generasi muda Suari ini kita kembalikan kejayaan Suari dengan cara kita tingkatkan bisnis kita masing-masing. Ingat, bisnis yang kita lakukan saat ini adalah bisnis-bisnis yang harus dilakukan secara online. Jadi aktivitas ekonomi apapun, bisnis apapun, kalau ingin maju harus melalui yang namanya e-commerce, digital marketing, macam-macam, dan turunan-turunannya. Untuk itu, mari generasi milenial Suari
kita perbanyak menyerap ilmu-ilmu bisnis kekinian. Saya yakin di kota-kota manapun adik-adik berada, disediakan ada kursus-kursus tentang sosial media, e-commerce, digital marketing, itu semuanya sudah ada. Tinggal adik memilih yang mana yang bisa untuk belajar di masing-masing daerah. Apalagi pemerintah sekarang sangat-sangat mensupport UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena majunya ekonomi suatu bangsa, termasuk Indonesia, itu tergantung dengan majunya UMKM. UMKM semakin maju, maka ekonomi Indonesia akan semakin jaya. Support pemerintah ini banyak sekali melalui dinas-dinas koperasi dan dinas-dinas Desperindak di seluruh provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Bisa banyak bertanya di situ, ya, bisnis-bisnis apa yang menjanjikan. Jangan sungkan-sungkan, ya, karena sudah ada jalurnya. Pemerintah banyak memberikan bantuan berupa fasilitas pendampingan, fasilitas untuk mencarikan pasar, fasilitas produk-produk yang inovatif, fasilitas pameran di kelas lokal, nasional, dan internasional. Jadi adik pinter-pinter untuk selalu ikut, kalau bisa ikut asosiasi-asosiasi bisnis yang banyak terdapat di seluruh Indonesia. Kalau misalkan adik-adik tertarik di bidang furniture dan handicraft, itu ada asosiasinya yang namanya HIMKI, ya, HIMKI, Himpunan Industri Mebel Indonesia. Ada Asmindo, Asosiasi Mebel Indonesia. Ada HIPMIKIMDO yang kebetulan di Yogyakarta sebagai ketua DPD-nya adalah saya. DPD HIPMIKIMDO, Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia. Saya ketua DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Adik silakan banyak bertanya. Perlu diketahui, menurut para pakar ekonomi Indonesia, bahwa di tahun 2035 Indonesia ada 1 juta minimal OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru tersebut tidak lain adalah dari para pengusaha UMKM. Pengusaha yang mikro naik kelas menjadi kecil, dari pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, dan dari pengusaha menengah menjadi pengusaha besar. Pertanyaan, di tahun 2035 apakah ada orang bawean, pengusaha bawean, apakah ada pengusaha Suari yang masuk di dalam gerbong dengan isi 1 juta OKB? Pertanyaan ini monggo adik-adik semuanya yang bisa menjawab. Kami hanya memberikan motivasi saja. Ada falsafah dari para orang tua kita bawean. Setiap kami akan berangkat ke Jawa dari bawean waktu itu, mbah-mbah kita selalu berucap, "Nak, moga-moga pagi dadi juragan santre." Kira-kira kalau diterjemahkan sekarang, kita jadi pengusaha sukses, tapi selalu dekat dengan masjid. Kita jadi pengusaha kesohor, tapi kita juga harus ikut juga mengembangkan kemakmuran masjid. Kira-kira seperti itu.
Mudah-mudahan falsafah orang Bawean ini menjadi kenyataan. Demikianlah materi entrepreneurship yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Demikian, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.